Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin belajar tentang korelasi, tentang statistika deskriptif, maka sekarang kita akan belajar tentang apa? Ya, tentang analisis regresi. Jadi, sebelum itu kita akan belajar tentang pengujian asumsinya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah belajar tentang teorinya dari pengujian asumsi. Ada identik, ada independen dan berdistribusi normal. Jadi untuk saat ini kita pakainya yang tiga ini, asumsi regresi linearnya. Baik sederhana maupun berganda sama, nggih. Nah, kemudian di sini kan sudah saya buatkan juga langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu masukkan data ke SPSS, klik analyze, regression, linear, kemudian masukkan variabel dependen ke dalam kotak dependen. Jadi kita akan belajar dari sini aja. Jadi biar teman-teman paham langkah-langkah yang di PPT. Ini klik analyze, regression, kemudian klik linear, analyze, regression, linear. Kita pakai linear karena data kita Y-nya adalah kuantitatif, rasional, atau interval. Kalau misalkan datanya kualitatif, ordinal atau nominal, kita pakainya logistik. Bisa pakai binary logistik, multinomial logistik, ordinal logistik, atau probit. Seperti itu. Kita klik linear, kemudian ini. Masukkan variabel dependen ke dalam kotak dependen dan variabel independen ke dalam kotak independence. Jadi, Y-nya itu adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian independence-nya ada dua, X1, X2. Kalau nanti di tugas besarnya teman-teman X-nya satu, ya udah masukkan variabel independennya hanya satu. Kemudian di sini teman-teman pilih statistik ini, oke, ini aja, atau continue, kemudian plotnya ini masukkan Z prediction. Jadi Z itu adalah Z prediction, nilai prediksi yang terstandarisasi. Kemudian masukkan di Y-nya. Oh, sorry, maaf, maaf. Masukkan di X-nya. Kemudian Z residual. Resid itu adalah residual yang distandarisasikan. Standarisasikan itu disamakan nilainya, kayak gitu. Masukkan ke Y, kemudian teman-teman klik histogram dan non-probability plot untuk dapatkan hasil distribusi normalnya. Kemudian klik continue, sudah klik OK. Nah, di sini kan muncul ya, muncul banyak banget nilainya. Kemudian ini histogram dari, kita bisa lihat distribusi normal dari sini, karena dia berbentuk lonceng, maka dia berdistribusi normal. Nah, yang ini juga, dari sini juga kita bisa lihat probability distributionnya. Kalau nilai residualnya ini mendekati dari garis linier, maka dia berdistribusi normal. Jadi titik-titik ini adalah data residualnya, gitu. Nilai residualnya. Nah, ini adalah grafik atau scatter plot dari analisis asumsi identiknya. Ya, sama kan ya? Nah, untuk interpretasinya kan sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Kalau misalkan datanya menyebar, dikatakan memenuhi asumsi identik apabila data ini menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Gitu, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk asumsi independen. Ini juga sudah dijelaskan, klik grabs, kemudian legacy dialog, kemudian line, define. Jadi udah pilih yang simple, kemudian define, masukkan sequence number. Sequence number itu nomor. Jadi teman-teman bikin dulu di sini nomor. Sebentar. Nah, di sini bikin dulu nomor satu sampai datanya. Satu, dua, tiga, 15. Nah, 20. Sini variabel saya klik number ya, misalkan di sini. Desimalnya berarti 0.
Skillnya berarti ya skala. Ya, oke lanjut. Berarti sequence number sebagai variabel X. Variabel X di sini. Oh, kita belum keluarkan yang ini dulu. Regression, linear, shift-nya ini tadi. Kita pilih yang residual, yang standar di sini, yang ini. Nah, biar nanti keluar nilainya untuk kita buat asumsi independen ya. Ya tadi, oke, nanti keluar. Kemudian grabs, line, kemudian simple, define, ininya, klik order statistik, variabel di sini, unstandardized, residual. Sebentar, sebentar dong, nak. Nah, maaf, kepencet. Oh, yang unstandardized. Linear, save, save. Kita pakai yang unstandardized saja berarti. Karena dimintanya yang unstandardized. Kemudian klik OK. Nah, ini kan keluar nanti. Jadi di sininya itu keluar nilainya. Set prediction. Nah, ini kita cut aja. Nah, jadi Z, ada prediction, unstandardized prediction, dan residual. Jadi residual yang tidak distandarisasikan. Kemudian di sini kita klik grabs, legacy dialog, line, simple, define. Kemudian kita klik di sini, residual prediction yang kita masukkan di sini, kategori aksesnya yang nomor. Oke, ya kita klik oke. Nah, nih sudah keluar nih. Nah, kan sama kan kayak ini kan. Interpretasinya sama berdasarkan data gambar dia ketahui bahwa plot residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa data telah memenuhi asumsi independen. Nah, untuk normalitasnya sudah kan tadi ya, sudah keluar auto keluar karena kita centang histogram dan distribusi normal plot. Nah, ini kan bisa pakai ini dia ketika dia mendekati residual mendekati garis linier, maka data dikatakan berdistribusi normal. Atau dari sini, ketika histogram ini membentuk lonceng, maka dia juga dikatakan berdistribusi normal. Gitu. Terus sebenarnya kalau misalkan pakai cara pengujian juga teman-teman bisa yang tadi itu yang kita pakai yang residual unstandardized residual. Jadi residualnya yang dicek. Jadi yang dicek untuk distribusi probabilitas itu adalah residualnya. Jadi ini normality plot with test, continue. Oke. Ini kan keluar ya. Ini hasil tes normalitasnya. Kalau yang Sapiro itu ketika datanya teman-teman lebih dari 50, kalau yang Kolmogorov kurang dari 50. Nah, di sini signifikansinya. Signifikansi itu ada p-value. Kita bandingkan dengan alfa 0,05. Kalau misalkan p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Jadi di sini kan 0,126. Berarti p-value 0,126 itu kan lebih dari alfa 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Seperti itu. Tuh ya, itu secara pengujiannya. Kalau visualnya ya tadi. Terus di sini sebenarnya juga teman-teman bisa pakai statistika deskriptif di sini. Kita klik grabs. Ini ada pie chart, ada scatter plot, ada histogram, ada line, ada bar chart, box plot. Nah, di sini juga sebenarnya teman-teman bisa melakukan analisis statistika deskriptif di sini begitu. Nah, kemudian di sini kan ada hasilnya banyak ya dari regresi linier. Nah, ini ada ANOVA, pengujian serentak, simultan. Berarti kita harus lakukan satu dulu. Jadi ini sudah keluar di SPSS yang tadi ya teman-teman ya. Jadi bisa dicek sendiri outputnya.
Nah, ini kan ada ANOVA, koefisien, residual. Di sini sudah saya jelaskan detail. Jadi, di sini adalah ANOVA-nya. ANOVA itu kita bisa lihat dari pengujian serentaknya. Atau jadi kita bisa tahu apakah variabel X1, X2 itu mempengaruhi variabel Y secara bersama-sama. Jadi ternyata kan signifikansinya ini 0,03. Jadi terjadi tolak H0 apabila p-value atau nilai signifikansinya ini kurang dari alfa 0,05. Makanya dia terjadi tolak H0. Jadi yang dipakai H1 ya terdapat pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jadi variabel X1, X2 itu secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Nah, kita perlu tahu variabel mana yang mempengaruhi. Apakah variabel X1 aja atau X2 aja. Nah, itu kita lihat dari sini. Dari sini. Kita lihat dari signifikansi masing-masing variabel. X1 p-value-nya 0,16. X2 p-value atau signifikansinya 0,10. Dua-duanya ini kan kurang dari alfa ya. Alfanya kan 0,05. Berarti dua-duanya sama-sama tolak H0 yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Begitu. Ya, bisa juga dilihat dari F, F tabel ini. Jadi tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel atau p-value kurang dari 0,05. Begitu. Nah, F tabelnya kan F hitungnya kan 8,194 ya. Terus kita cek eh, ininya, distribusi apa DF-nya, derajat bebasnya. Derajat bebasnya NK min 1. K itu adalah jumlah variabel independen. Kan ada dua. Datanya ada 20. Berarti 20 kurangi 2 kurangi 1. Berapa berarti? 17. 17 sama. Nah, ini kebetulan nggak ada. Nanti kita coba cari tahu lagi ya untuk tabelnya. Nah, terus kemudian ini sama bisa dilihat dari signifikansi atau p-value-nya. Jadi tolakan 0 ketika p-value kurang dari alfa atau t hitung lebih besar dari t tabel. Derajat bebasnya kan p-1. P-nya itu adalah jumlah variabelnya. Berarti berapa? 3 ya. 3 dikurangi 1, 2. Berarti di sini 2. 2 karena J dua pihak berarti 0,05 4,3. Berarti 6,8 ini lebih besar dari 6,9. Berarti terjadi tolakan nol. Kalau dilihat dari T hitung dia lebih tolak H0, berarti P value juga pasti tolak H0. Nah, kemudian dari koefisien ini, jadi di sini kan tahu ya kalau dua-duanya ini X1 dan X2 itu X2 ini adalah signifikan atau tolak H0, maka terdapat hubungan antara variabel X1 dan Y, variabel X2 dengan Y. Jadi baiknya nanti lebih gampangnya teman-teman daerah penolakannya lihat di p-value atau signifikansinya ini. Nah, ini kan ketemu ya persamaan garis pemodelannya. Berarti Y sama dengan 4,102 ditambah 0,205 X1 dikurangi 0,323 X2. Tadi yang kami misalkan X1, setiap bertambahnya durasi belajar selama 1 jam, maka IPK akan naik sebesar 0,205 dengan syarat variabel ini adalah konstan. Nih, itu interpretasinya. Jadi misalkan teman-teman mau pakai yang lain, oh ibu saya nggak mau pakai SPSS, saya mau pakai Python, R atau software yang lain boleh, atau pakai Excel juga boleh. Terserah teman-teman ya. Intinya di mix antara software dan manual. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di pertemuan minggu depan atau chat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.